Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Siak yang saya sayangi, masyarakat Provinsi Riau, Indonesia pada umumnya yang saya hormati, saya sekarang berada di depan gate PT BSP Zamrud dan banyak bertanya kepada saya, Bang Rizal, mengapa you sekarang hobi banget berdiri di depan BSP Zamrud? Saya bilang saya sedang bermimpi bahwa sebentar lagi seluruh karyawan PT BSP yang ada di Gedung Surya Dumai berkantor pusat di Zamrud ini. Kemudian mereka belanja sayur, belanja ikan, belanja uh, beras di seputaran pasar-pasar dari sini dan di Siak, di Pasar Berantik dan lain-lain, sehingga uang-uang yang mereka dapat dari gaji mereka di PTBS mereka belanjakan di pasar-pasar sini, sehingga akan membantu menggeliatnya ekonomi di seputaran Kabupaten Siak. Alhamdulillah, insya Allah segera, karena semua fasilitas sudah sedia selama PT Kaltek, kemudian BOB, semuanya dulu berkantor di sini. Kemudian lewat video ini juga, saudaraku sebangsa dan setanah air, alhamdulillah kemarin kita mengundang salah satu calon anak Riau untuk mau mendaftarkan diri menjadi kandidat calon direktur BSP. Hari ini kita umumkan lagi ada satu lagi calon anak Melayu Riau juga. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Muslim STMT IPU, salah seorang profesor bidang ilmu teknik perminyakan, khusus bidang ilmu enhanced oil recovery. Profesi beliau 20 tahun sebagai dosen di UIR, kemudian sekarang ini sebagai dekan di Fakultas Teknik UIR. Anak Melayu asli, lahir di Kampung Dedap. Dulunya Kampung Dedap ini masuk Kabupaten Bengkalis. Arah kalau kita naik speedboat dari Bengkalis ke Selat Panjang, dia di antara selat kecil itu. Sekarang masuk di kawasan Kabupaten Meranti. Beliau menyelesaikan S1-nya di Fakultas Teknik Perminyakan di UIR, kemudian S2-nya di Magister Teknik Geologi di UNDNVY Yogyakarta, kemudian S3 beliau di University di Korea Selatan. Kita juga silakan calon-calon lain untuk mempersiapkan diri untuk mendaftar menjadi calon direktur utama PT BSP. Bersaing secara sehat lewat asesmen dan fit and proper test. Kita sarankan yang berlatar belakang insinyur pertanian, insinyur perikanan, insinyur teknik sipil, sarjana SHG, sarjana MSI, yang tidak memiliki dasar keilmuan perminyakan untuk sebaiknya tidak mengikuti persaingan ini. Kita hormati semua bidang ilmu, tetapi PT BSP saat ini membutuhkan figur direktur utama PT BSP periode ke depan ini adalah seorang figur yang melatar belakang keilmuan perminyakan, berpengalaman di bidang perusahaan-perusahaan perminyakan. Tidak kalah pentingnya, figur ini harus memiliki dukungan kuat, jaringan ke Kementerian SDM dan BP Migas sebagai induk pengoperasian sumber minyak di Indonesia. Ditambah ke depan, segera ini PT BSP akan memperbaiki pipa yang akan berujung di kawasan industri Buton, dibikin bunker penimbunan minyak mentah, kemudian dari situ baru dikapalkan. Dan ini membutuhkan dukungan penuh dari Kementerian SDM. Di sisi lain ada tugas lain yang tidak kalah penting, bahwa tidak banyak masyarakat yang tahu, kira-kira 2027 ada tagihan, ada kewajiban yang harus disetor oleh
PT BSP ke negara lewat SDM sekitar 2,2 triliun. Dan apabila itu gagal bayar, PT BSP akan bernasib sama dengan seperti PT SS yang diambil oleh KSOP, dan itu akan kalau tidak bisa bayar akan diambil alih oleh SDM. Tapi yakinlah masyarakat bahwa apabila pipa kita ini, pipa BSP ini sudah bagus, mencari 2,2 T 2027 akhir itu bukan sesuatu yang sulit, tidak sulit. Nah, maka saya katakan tadi, kita perlu periode beberapa tahun, 5 tahun ini kita anggaplah figur direktur utama PT BSP yang mempunyai kompetensi dan yang tangguh dari segala lini. Kemudian Bapak Ibu saudaraku ada yang bertanya kepada saya, Pak Rizal, itu jabatan komisaris utama itu bagaimana? Saya bilang mari kita bicara dulu tentang aturan di Republik, bahwa satu badan usaha milik negara atau milik daerah, komisaris utamanya harus berasal dari pejabat pemerintah daerah. PT BSP komisarisnya harus dari pejabat sekda atau asisten. Maka itu dasar hukum dulu. Mengapa komisaris utama diambil dari sekarang asisten 2. Tentang capability, kredibilitas Bapak Komisaris Utama PT BSP saat ini, saya secara pribadi kenal benar dengan beliau saat saya menjadi DPR dulu. Saat di awal-awal pemekaran wilayah. Beliau masih pegawai rendahan dan naik saja. Dan saya tidak pernah mendengar ada cacat terhadap nama beliau selama menjabat, terakhir pernah jadi kepala dinas segala macam. Fungsi komisaris utama di BSP adalah kontrol dan menjaga disiplin, semua bekerja sesuai aturan, termasuk mulai dari direktur utama sampai ke bawah. Dan ini tugas komisaris utama salah satunya. Dan saya yakin itu ada di komisaris utama sekarang. Maka kita perlu dukung beliau ini sejauh beliau masih dalam koridor-koridor yang positif. Dan apabila kita melihat ada satu saat nanti kita melihat ada yang kurang berkenan di hati, sampaikan secara baik-baik, beri saran. Jangan langsung dihujat atau bagaimana. Bukan saya membela, saya tidak punya hubungan apapun dengan beliau, tapi saya tahu reputasi beliau. Demikian saya sampaikan, Bapak, Ibu, saudara, semoga ini menjadi pencerahan, informasi setidaknya bagi masyarakat, dan mari kita terus memantau, kita terus pasang mata terang-terang dalam proses asesmen dan fit and proper test calon direktur utama PT BSP. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.